Yunus, melanjutkan dialog kita dari sebelum jeda tadi. Tadi Bapak sampaikan kurangnya ketegasan dari regulator, begitu. Artinya, menurut Bapak ini apa yang harus diperkuat di sini? Apakah penegakan regulasi yang sudah ada saat ini, atau dibutuhkan mungkin regulasi baru, atau mungkin dibutuhkan semacam batasan harga untuk kelas tertentu dalam penerbangan tersebut? Sebenarnya aturan bisa dibuat apa saja. Tapi pada waktu eksekusi di lapangan itu memang diperlukan ketegasan. Salah satunya mungkin kayak misalnya ada batas atas cap, itu bisa saja. Ya. Tapi apakah itu sehat juga kan belum tentu juga. Sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting jangan dibiarkan terjadi ada konsolidasi market, itu saja. Ya. Timbulkan persaingan lebih banyak. Nah, namun ini pun juga nggak gampang. Yang paling jangka pendek yang harus dilakukan memang ketegasan untuk perintahkan untuk turun. Baik, tapi untuk regulasinya mungkin sekarang kita juga menunggu pemerintahan yang baru di Oktober nanti begitu. Apa yang harus menjadi fokus pemerintah yang baru ini dalam memberikan regulasi agar ini mungkin bisa diterapkan lebih tegas dari sebelumnya? Sebenarnya kalau bicara mengenai regulasi, tentu banyak aspek yang mesti harus dipertimbangkan. Tapi kalau saya melihat dari sisi bisnis, saya tidak melihat kenaikan harga ini disebabkan oleh aspek kenaikan cost komponen. Ya, tapi lebih karena tidak adanya persaingan, kemudian karena dari pihak airlines juga mau memaksimalkan revenue untuk mereka dapatkan, dan hal ini mereka bisa lakukan karena ya market dikonsolidasi. Caranya bagaimana? Ya stop consolidation market. Cara paling instan adalah ya keluarkan perintah untuk turunkan. Karena nggak wajar, harganya terlalu tinggi. Baik, tadi Bapak sempat sampaikan untuk maskapai yang mungkin dimiliki pemerintah ini bisa langsung diperintahkan untuk diturunkan harganya begitu. Dan kita melihat memang sebelum pandemi terjadi harga penerbangan itu relatif lebih terjangkau daripada saat ini. Ya. Tapi di saat yang sama kita tahu untuk perusahaan pemerintah tersebut ini juga laporan keuangannya cukup negatif begitu Pak. Dan saat ini ketika harga sudah mahal, ini kita melihat perubahan sedikit. Apakah memang ternyata selama ini untuk cost yang ada ini tidak bisa tertutupi dari harga yang diberikan ke masyarakat? Atau menurut Bapak seperti apa? Kalau kita lihat sebenarnya kalau cost itu kan ada cost of product ya. Nah dari cost of product itu kemudian selisih ada jadi gross profit. Dan gross profit itu kan dikurangi dengan operational expenses. Bisa saja dari sisi operational expenses banyak inefisiensi. Tapi saya tidak mau memberikan komen lebih lanjut di sana. Ya. Namun kalau kita berbicara impact-nya ke pembebanan ke customer sebagai harga, ini membuat akhirnya harga tersebut tidak affordable untuk domestic route. Customer akhirnya merubah preferensi, melakukan international trip instead of domestic trip. Nah ini mungkin tren yang mesti harus dihentikan. Dan memang tidak bisa kebijakan ini hanya dari satu sektoral saja. Mesti harus dari multisektoral dilihat. Supaya bisa ada penurunan yang lebih real di lapangan. Baik, tadi Bapak juga sempat menyampaikan untuk membuka pasar ini seluas-luasnya agar mungkin maskapai luar juga bisa berkompetisi di pasar domestik ini begitu. Apakah Bapak melihat risikonya nanti justru akan semakin besar apabila ternyata operator luar masuk ke dalam negeri atau justru lebih baik? Saya tidak mengatakan bahwa operator luar harus masuk ke Indonesia, tapi dalam hal ini karena itu kan banyak sekali aturan-aturannya. Jadi nggak gampang juga untuk operator luar untuk masuk. Ya kita pun juga nggak bisa dengan gampang masuk ke suatu wilayah negara lain. Tapi intinya adalah jangan biarkan terjadi market consolidation oleh beberapa operator saja. Harus ciptakan persaingan. Kalau misalnya belum bisa menciptakan persaingan, keluarkanlah regulasi yang mungkin tadi seperti Ibu Eneke bilang adalah batasan harga atas. Itu dan benar-benar ada ketegasan.
di lapangan. Baik, terkait dengan batasan harga atas sendiri, menurut Bapak skema paling apa yang mungkin bisa paling tepat untuk menentukan harga tersebut begitu agar di sisi lain masih bisa menguntungkan maskapai dan juga stakeholdernya tapi tidak terlalu memberatkan masyarakat? Pasti harus lari ke cost based pricing. Ya, cost-nya dilihat, cost of product, ya. Kemudian harga jual yang wajar berapa. Nah, namun kalau kita berbicara mengenai operational expenses dari suatu organisasi, apalagi organisasi bisnis, ya itu memang kita harus akui harus lebih lean, ya, harus lebih efektif, ya. Karena kalau misalnya itu tidak lean, tidak efektif, itu pasti akan membuat bottom line akan merah. Baik, kita kembali lagi ke supply dan demand yang tadi sempat Bapak mention sedikit juga. Kalau demand-nya ini saat ini cukup tinggi begitu untuk perjalanan wisata. Artinya kalau dari Tour and Travel sendiri menilai daya beli masyarakat apakah sudah membaik secara signifikan atau mungkin terjadi penurunan saat ini? Kalau dari segi buying power, ya mungkin baru recently lah begitu ada exchange rate ada kenaikan ya, mungkin ada mulai agak sedikit penurunan. Tapi bukan berarti appetite orang untuk melakukan perjalanan turun, tetap ada. Hanya saja yang saya sampaikan di sini adalah kalau misalnya untuk perjalanan domestik ya, untuk segmen tertentu sebenarnya harga itu nggak masalah sebenarnya untuk segmen tertentu ya, asal diikuti dengan kenaikan kualitas dari services. Ya masalahnya ini nggak terjadi. Harga naik, kualitas of the services nggak naik. Akhirnya apa? Value-nya jadi overprice. Tapi kalau harga naik, quality of the services naik, seimbang, orang masih akan lebih menerima. Namun yang terjadi sekarang sebaliknya. Itu yang terjadi. Nah, tapi kalau kita bandingkan sekarang, untuk segmen yang istilahnya tidak affordable untuk dengan harga saat ini, ya mereka akan pindah ke mode of transportation yang lain. Itu yang terjadi saat ini. Transportasi darat atau laut? Transportasi darat atau laut. Berarti Bapak sudah melihat ada shifting dari transportasi udara yang katanya harganya saat ini melonjak ke transportasi darat ataupun laut? Ya, kalau misalnya untuk domestik. Nah, namun ada juga shifting dari sisi destinasi. Ya, yang karena buat mereka lebih murah untuk pergi ke overseas dibanding ke domestik. Nah, ini kan merupakan suatu loss juga. Baik, Bapak lihat berapa persen Pak perbedaannya kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu terjadinya shifting perjalanan domestik ke perjalanan overseas? Secara exact figure untuk di eksternal, tentu saya tidak memiliki datanya. Namun secara internal, ada data yang saya miliki memang terjadi pergeseran. Baik, yang di Bayu Buana saja Pak, yang Bapak pantau selama ini itu berapa besar shiftingnya? Mungkin ada persentasenya? 15-20% terjadi shifting. 15-20% ini yang ke overseas. Bagaimana ya, ke domestic. Transportasi lainnya? Berapa persen yang shifting ke transportasi lain karena memang harganya tidak terjangkau? Untuk itu saya tidak punya datanya untuk di internal. Sementara kalau di eksternal, setahu saya itu terjadi cukup signifikan. Baik, dan apakah ini keputusan dari masyarakat semata-mata karena harganya tidak terjangkau atau secara kualitas yang tadi Bapak sampaikan ini bukan hanya dari maskapainya tapi rutenya yang juga memutar-mutar begitu, artinya tidak bisa direct flight? Kalau seandainya kita bicara domestic route ya, domestic route itu kalau untuk beberapa segmen dengan harga yang mahal, mereka masih bisa, ya. Tapi mereka minta quality servicesnya dinaikkan. Tapi untuk yang segmen yang menengah ke bawah, memang agak sedikit kesulitan. Dan ini yang melakukan shifting ke model transportasi yang lain. Baik.